Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di pelajaran ekonomi yang ada di bab 3 mengenai ketenaga kerjaan. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita diskusikan juga. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan ekonomi terutama yang terjadi di Indonesia? Nah, teman-teman, pada ketenaga kerjaan ini kita akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama, mengenai masalah ketenaga kerjaan, lalu sistem upah, dan pengangguran. Di dalam masalah ketenaga kerjaan, kita akan membahas beberapa subbab lagi. Yang pertama kita akan bahas mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 2. Ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja, pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun masyarakat. Sedangkan kalau bukan tenaga kerja adalah usia produktif yang belum masuk ke dunia kerja. Nah teman-teman, usia produktif yang ada di Indonesia adalah usia 15 sampai 64 tahun. Lalu selanjutnya teman-teman, tenaga kerja dibagi menjadi angkatan kerja. Angkatan kerja ini memiliki 2, yaitu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Jadi teman-teman, pengangguran itu masuk ke dalam angkatan kerja. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja? Semisal di dalam sebuah desa itu ada petani yang melakukan atau menanam hanya dalam 1 tahun sekali. Lalu semisalnya ada pekerja harian, nah itu disebut dengan angkatan kerja. Sedangkan kalau bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang melaksanakan kegiatan lain atau penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak sedang mencari pekerjaan. Jadi teman-teman, kalian termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena kalian sudah masuk ke dalam usia produktif. Tapi kalian sedang melaksanakan kegiatan lain, yaitu bersekolah. Lalu bunda kalian di rumah yang menjadi ibu rumah tangga, nah itu termasuk ke dalam bukan angkatan kerja, atau kakak kalian yang sedang kuliah. Nah lalu selanjutnya yang akan kita bahas masih sama di masalah ketenaga kerjaan adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakat yang dimilikinya. Jadi teman-teman, ketika nanti kalian bekerja, pastilah kalian akan mencari yang sesuai dengan keahlian kalian, keterampilan kalian, atau dengan bakat yang kalian miliki. Nah lalu selanjutnya teman-teman, ada yang namanya jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, ahli, atau mahir. Yang dimaksudkan adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya adalah seorang guru, atau misalnya dokter, insinyur,
dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Jadi semakin banyak mereka berlatih, semakin lama mereka bekerja, maka mereka semakin ahli dalam bidangnya. Contohnya adalah pelukis, lalu pelayan toko, supir, koki, montir, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya adalah buruh angkut, lalu tukang beca, tukang ojek, dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman yang akan kita bahas mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upayanya dibagi menjadi dua. Ada jalur formal dan jalur non formal. Nah, kalau jalur formal ini biasanya kita lalui dengan sekolah umum, sekolah kejuruan, atau kursus-kursus tertentu. Sedangkan kalau jalur non formal itu ada 3 lagi. Ada latihan kerja. Bagaimana di pemerintah biasanya membuat yang namanya BLK yang ada di berbagai kota. Nah, BLK ini atau Balai Latihan Kerja ini diperuntukkan oleh masyarakat yang memang ingin melatih keterampilan mereka. Lalu magang. Nah, teman-teman yang kemarin kalau misalnya kita di kelas 11 ya, itu ada yang namanya magang atau mereka biasanya bekerja di sebuah perusahaan itu untuk melatih bagaimana sih sebenarnya mereka melihat administrasi perkantoran, lalu misalnya menjadi juru masak dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Jadi selain kalian ahli dalam keterampilan memasaknya, tapi kalian juga memiliki kualitas mental dan spiritualnya, yaitu dengan keimanan, kejujuran, inovasi, semangat kerja, disiplin, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, yang terakhir yang akan kita bahas mengenai sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu lamanya bekerja dari si pekerja. Misalnya, seorang tukang bangunan, dia dibayarnya per hari. Nah, kalau misalnya dia bekerja selama 10 hari, berarti gaji dia yang 1 hari itu dikalikan dengan jumlah lamanya dia bekerja. Atau, semisalnya di perusahaan, semakin lama dia bekerja di dalam sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula gaji yang mereka dapatkan. Yang kedua adalah sistem upah menurut prestasi. Ini adalah pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan oleh si pekerja. Jadi semisalnya di dalam sebuah perusahaan kecil atau perusahaan rumahan, biasanya mereka diberi upah sesuai dengan barang yang mereka sudah produksi. Tuh. Lalu selanjutnya ada sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini adalah pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Jadi biasanya ini dilakukan oleh buruh atau kuli bangunan. Nah, biasanya oleh si ketuanya ini, dia bersepakat kepada si pemilik rumah yang ingin membangun rumah, kira-kira berapa gaji yang akan dikeluarkan selama 10 hari. Gitu, nah nanti akan dibagi rata. Lalu yang selanjutnya ada sistem upah premi. Sistem ini adalah pemberian upah dengan mengkombinasi sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Jadi, semisalnya dia sudah menciptakan atau memproduksi barang 10 jenis.
Nah, lalu premi setiap barangnya itu misalnya adalah Rp300. Nah, maka semuanya akan dikalikan. Itu. Lalu selanjutnya ada sistem upah partisipasi. Nah, kalau sistem upah partisipasi ini adalah pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan yang ada pada akhir tahun atau biasa kita sebut dengan bonus akhir tahun. Lalu yang selanjutnya ada sistem upah mitra usaha atau co-partnership, yakni pemberian upah seperti sistem upah bonus. Namun bedanya, upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi berbentuk saham atau obligasi. Jadi misalnya di dalam sebuah perusahaan, misalnya PT Indofood. Nah, ketika di akhir tahun mereka ingin memberikan bonus, tapi bonusnya itu diberikan dalam bentuk saham atau obligasi, surat berharga ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada sistem upah indeks biaya hidup. Jadi pemberian upah ini berdasarkan kepada biaya hidup yang ditanggung oleh karyawannya. Lalu selanjutnya ada sistem upah skala berubah. Jadi pemberian upah ini berdasarkan kepada skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Jadi semisalnya di dalam sebuah perusahaan pembelian di tahun A adalah 5 miliar. Lalu di tahun B itu adalah 6 miliar. Nah, maka terjadi kenaikan gaji di setiap tahunnya, atau ketika terjadi penurunan produksi, penurunan penjualan, maka berimbas juga kepada upah yang mereka terima. Lalu selanjutnya ada sistem upah produksi atau production sharing, yakni pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Nah, ini berarti berbeda ya dengan tadi yang skala berubah. Kalau skala berubah berarti hasil penjualannya saja. Nah, kalau yang upah produksi ini termasuk ke dalam segala jenis produksi. Jadi bagaimana harga barang ketika dibeli, lalu harga barang ketika dijual, itu semuanya akan berimbas kepada sistem upah yang ada. Oke teman-teman, sekian dulu materi yang saya sampaikan. Untuk materi pengangguran kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan tanyakan kepada saya jika kalian belum paham dan ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.